Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Bertemu lagi bersama saya, Dani Sanjaya Arvensia, SPSI, MPSI, psikolog. Saya psikolog dari PT Berbinar Insightful Indonesia, sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi, dimana kalian semua bisa banget buat nyobain gitu, buat belajar bareng di sini, buat ngerasain gimana eh, berinteraksi, bercerita, konsultasi dengan para psikolog yang ada di Berbinar. Caranya gimana? Caranya bisa banget kalian cek di bio-nya TikTok-nya Berbinar di @berbinar.in, atau kalau kalian lebih suka pakai Instagram boleh banget pakai di Instagramnya @berbinar.in. Di sana ada bio-nya juga. Di sana ada link tree. Di link tree itu kalian bisa banget buat daftar, buat atau bahkan mungkin mau cek di websitenya dulu ya, di websitenya Berbinar di berbinar.in, ketik di browser kalian, cek di sana akan ada penjelasan kira-kira sebenarnya di Berbinar itu produknya apa aja, mulai dari edukasi yang seperti apa, kemudian konsultasi itu sama psikolog yang kayak gimana, terus kemudian juga bisa nggak sama konselor gitu ya yang mungkin harganya lebih murah, atau bahkan ada produk-produk gratis seperti apa yang bisa kalian cek di sana. Itu bisa banget kalian baca, tonton semua di sana, termasuk di sana juga ada kalian bisa cek, tanya-tanya langsung sama adminnya di TikToknya Berbinar maupun di adminnya Instagramnya Berbinar. Dan tentunya di sana juga kalian bisa cobain langsung daftar lewat websitenya Berbinar. Yang ini fitur terbaru banget dari Berbinar, di mana websitenya Berbinar itu bisa dipakai buat kalian daftar buat konseling atau konsultasi psikologi bersama Berbinar Insightful Indonesia, atau dengan brand kami adalah @berbinar.in. Itu beberapa dari kami gitu ya. Dan salah satunya juga nanti kedepannya kami juga akan pasang di website kami juga untuk bagaimana bisa dapetin namanya psikotes gratis kayak gitu. Selama sementara ini tes psikotes gratisnya bisa pakai link yang ada di Instagram Berbinar ya guys. Dan selain yang gratis juga kalian buat yang mau itu punya adik atau punya anak yang mau daftar buat sekolah SD atau masuk SMP atau masuk SMA, terus butuh buat ada yang namanya rekomendasi tes psikologi atau mungkin buat penjurusan dan segala macam, buat tahu potensi kalian seperti apa, semua segala macam tes psikologinya bisa kalian cobain di Berbinar Insightful Indonesia juga ya. Nanti salah satu yang menangani adalah saya. Sekali lagi saya perkenalkan diri, di sini saya Dani Sanjaya Arvensia, saya yang akan menemani kalian, mendampingi kalian di live TikToknya di perusahaan kami di PT Berbinar Insightful Indonesia dengan produk @berbinar.in. Di acara hari ini yang kami branding dengan nama berarti Berbinar Here's to You. Di sini kami berusaha mendengarkan kalian. Ini termasuk salah satu konsultasi gratisnya di Berbinar. Di mumpung gratis selama 30 menit ke depan kalian boleh nanya-nanya. Caranya gimana? Ketik langsung di komennya di bawah itu gitu ya. Di bawahnya sini di live-nya itu ada komennya, sekalian ketik di sana pertanyaannya. Atau kalau kalian mau nimbrung buat ngobrol di ikutan open mic, ngomong langsung di live-nya, kalian juga bisa nanti chat aja di bawah, nanti aku akan coba invite kalian buat bisa ngobrol bareng bersama saya kayak gitu. Dan di sini karena gratis gitu ya, mumpung gratis kalian bisa banget buat cerita, nggak harus buat ngebahas tentang permasalahan yang kalian hadapin, dan juga bisa kalian sampaikan sebenarnya apa yang sebenarnya teman kalian curhat ke kalian, terus kalian bingung cara ngasih solusinya. Nah, ini mumpung sama ada psikolog, kalian bisa tanya-tanya di sini, ngebahas bareng sama kita di sini. Buat apa? Buat ngeinspirasi orang lain yang kebetulan punya permasalahan sama seperti kita semua. Dan ini bukan buat melihat aspek negatifnya, tapi kita berusaha mencari bareng-bareng solusi yang bisa kita pakai bareng-bareng kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih dari Mas Jamal 1418. Dan pertanyaannya adalah, Mas, apakah mindset seseorang itu bisa berpengaruh pada dirinya gitu kan? Tentu itu ada pengaruhnya gitu ya, tapi sekarang kembali kepada bahwa seberapa besar pengaruhnya kepada diri seseorang itu gitu ya. Dan kalau kita ngomong pengaruh, maka seberapa besar pengaruh itu juga dipengaruhi atau didahului atau faktor-faktor apa saja yang membuat itu semakin terasa pengaruhnya gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu ya? Karena tetap kembali kepada seperti yang saya sering jelaskan di live TikTok di episode-episode sebelumnya, bahwa sebenarnya boleh nanya via suara. Oke, aku biar Mas Jamal bisa ikutan ngobrol ya. Oke, sebentar. Ya, tapi tidak keluar ini Mas Jamal. Coba.
Iya, coba harus di-invite dulu kayaknya. Tapi tadi sempat muncul tuh sekarang hilang lagi gitu ya. Nanti pas keluar, nanti boleh silakan nanti join lagi Mas Jamal kalau mau gabung lagi. Intinya pertanyaannya Mas Jamal ini bisa banget dibahas bareng-bareng di sini gitu ya, buat kita temuin permasalahannya bareng-bareng, temuin solusinya bareng-bareng. Dan kalau sambil nunggu Mas Jamal buat cari apa device-nya, kita apa nggak apa-apa buat coba tungguin Mas Jamal gitu kan. Dan sambil nunggu Mas Jamal gitu ya, tentu kita harus jelasin dulu nih yang seperti saya sebelumnya bilang gitu ya, kalau sebenarnya perilaku manusia itu, halo, ini sepertinya Mas Jamal nih, coba kita dengarkan. Oke, lagi loading. Halo Mas, Yuk silakan. Selamat mau malam. tanya. Gimana gimana, jadi ceritanya mindset seperti apa yang dimaksud oleh Mas Jamal yang bisa Jadi mempengaruhi. kan waktu itu kan sempat nonton kriminal case gitu kan di YouTube. Nah, pelakunya itu orang kembar gitu Mas, orang kembar. Mereka tuh kayak kriminalnya itu bikin rusuh gitu. Nah, ada satu momen di mana ketika mereka lagi lari itu tiba-tiba tuh kayak bukan kayak sih bener-bener ditabrak kendaraan, tapi mereka tuh kayak langsung berdiri lagi, kayak nggak ngerasa apa-apa. Bahkan ada salah satu kembarannya itu lompat dari lantai, dari jembatan. Sebenarnya kakinya tuh retak, tapi pas di ronsen itu nggak retak gitu loh Mas. Terus ada yang komen kan di YouTube tentang video itu, katanya sih kekuatan psikologis dari dua kembar ini. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Buat bikin diri mereka tuh kebal gitu loh. Jadi ketika mereka ada di posisi terancam tuh mereka nge-mindset diri mereka tuh untuk bertahan. Jadinya mereka itu ketika ditabrak apa itu tetap bisa berdiri gitu loh Mas, nggak sakit atau apa gitu. Emang ada yang seperti itu ya. Misalnya kalau ada anak kembar punya apa namanya mungkin koneksi yang sama di pikirannya tuh bisa seperti itu, apa cuma asumsi dari yang komen aja gitu Mas? Itu penasaran aja sih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Jamal. Nah, kalau kita ngebahas itu, jadi kan awalnya saya pikir ini tentang every individual person gitu ya, yang artinya bahwa mindsetnya seseorang itu bakal pengaruhnya seperti apa kepada cara dia berperilaku kayak gitu kan. Pasti kalau seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kita ngomong tentang psikologi secara keilmuan, secara ilmiah, maka yang namanya mindset, cara berpikir atau kognitif seseorang, termasuk di dalamnya ada intelektual gitu kan, emotional thinking dan segala macam itu akan pasti berpengaruh kepada diri seseorang. Cuma sekarang berapa persen tuh pengaruhnya kepada si orang tersebut. Nah, kemudian eh, kenapa kok bisa berpengaruh? Karena pasti itu akan ada faktor-faktor pengetahuan yang dia peroleh dari fase usia-usia sebelumnya, itu yang akan terkulminasi, terkumpul di dalam pengetahuannya dia, itu yang akan membuat dia mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk bisa menentukan perilakunya seperti apa gitu kan. Meskipun sebenarnya ada beberapa orang dalam menentukan perilaku yang akan dilakukan, dikerjakan atau dipilih itu tuh tidak sepenuhnya karena keputusan yang diambil dari pengetahuan itu, bisa jadi karena pengaruh orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya yang tentunya itu akan bisa bikin dia jadi memilih atau menentukan gitu. Jadi intinya ada orang yang menentukan berdasarkan pilihannya sendiri secara mandiri, ada juga orang yang menentukan cara dia berperilaku berdasarkan pengaruh dari lingkungannya. Intinya ada yang followers atau tidak followers gitu kan ya, kembali ke sana. Nah, sekarang kembali kepada kasus yang disampaikan oleh Mas Jamal gitu kan, bahwa ketika kita paham ada orang yang kembar gitu kan, kalau secara awam kita pasti pahami kalau yang namanya awam itu, sorry, yang namanya kembar itu pasti secara fisik atau secara fisiologis, secara penampakan, outer appearance-nya gitu ya, itu pasti akan mirip ya. Orang awam akan melihat itu sebagai sebuah kemiripan, dan kebanyakan manusia, tidak harus orang Indonesia, itu pasti akan melihat outer appearance itu akan sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke internal, ke aspek-aspek psikologisnya. Padahal sementara itu, kalau kita belajar kembali ke ilmu psikologi, bahwa ilmu psikologi itu mau mengidentifikasi karakteristik seseorang, psikologi seseorang, cara berpikir seseorang, mindset seseorang, itu pasti akan berbeda-beda satu orang dengan orang lainnya. Karena apa? Karena psikologi seseorang itu bersifat unik,
unik satu orang ke orang lainnya, termasuk orang yang kembar. Artinya bahwa orang yang satu dengan yang lainnya, mereka kembar dengan sosok yang sama persis, wajah, fisik dan segala macam sama, pasti di dalam dirinya secara psikologis akan ada perbedaan yang itu membuat mereka itu pasti akan berbeda satu sama lain gitu kan. Lalu kok bisa gitu ya, ada situasi di mana orang itu kalau kembar, kalau kita tahu, kita kenal, punya ada teman kita yang kembar atau saudara kita yang kembar itu kok bisa connected each other gitu ya. Kalau misalkan oh kayaknya kembaranku itu lagi kena ini deh apa, atau ada ngalamin sesuatu, atau feeling something about kembarannya gitu ya, yang mungkin itu dianggap sebagai apa ya, mungkin ada beberapa orang menganggap itu mungkin sugestimu aja, atau mungkin itu cuma firasatmu aja atau apapun itu, tapi ternyata kebanyakan dari hal-hal yang konektivitas tadi itu muncul gitu ya antara dua orang yang kembar ini, itu ternyata memang benar terjadi gitu kan. Nah, apakah seperti itu memang benar-benar mempengaruhi gitu kan, atau memang kayak tadi contohnya ketika sosok kriminal yang kembar ini itu satunya sakit tapi berhubung satunya itu cukup menguatkan sehingga tidak terasa sakitnya gitu kan, kalau kata Mas Karwoshing Bade atau Mas Jamal tadi. Nah itu apakah sebesar itu pengaruhnya? Nah, kita harus kembali lagi seperti di kalimat saya pertama di awal, bahwa yang mempengaruhi diri seseorang dalam berperilaku, bersikap, merasakan itu kan, feeling dan segala macam itu ada dua hal. Pertama adalah pengetahuan yang dia kulminasikan, dia kumpulkan dari usia-usia sebelumnya sejak dia kecil sampai dia dewasa gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah tentang ada situasi di mana ada lingkungan sekitar yang juga mempengaruhi kondisi cara dia menentukan sebuah perilaku yang akan dia munculkan di dalam dirinya gitu kan. Jadi dua hal itu yang akan menentukan seseorang kan berperilaku, memiliki karakter seperti apa gitu kan, termasuk orang yang kembar. Nah, karena tadi saya bilang setiap orang yang kembar pun itu memiliki sesuatu yang berbeda, maka kalau kita tarik lagi bahwa kalau orang yang kembar itu kan beraktivitas bersama sejak kecil, itu kemana-mana dibentuk oleh lingkungannya itu selalu disamakan gitu kan. Misalkan oh supaya kembar, karena kembar maka bajunya sama. Oh karena kembar perlakuannya dari orang tuanya diberikan perlakuan yang sama. Oh karena dia kembar maka dia sekolahnya bareng-bareng usianya. Sehingga karena sekolahnya bareng-bareng maka dia dapat guru yang sama, materi yang sama, kelas yang sama, kayak gitu-gitu kan. Semuanya sama sejak dia kecil sampai akhirnya dia dewasa. Akhirnya mungkin dia jadi bisa memiliki memiliki keputusan, pengambilan keputusan sendiri gitu ya, tanpa ada pengaruh orang tua atau orang sekitarnya. Setidaknya hampir sebagian besar hidupnya sejak dia kecil, sejak dia lahir sampai dia akhirnya bisa menentukan pilihannya sendiri, itu kan dilakukan secara bersama-sama. Sehingga intinya adalah kebersamaan itu, situasi kebersamaan itu, situasi yang dia sama-sama bareng itu kan akhirnya membentuk sebuah yes, dalam tanda kutip itu ada unsur teamwork, ada unsur kesepakatan, ada unsur kesamaan, ke maksudnya intinya tuh kebersamaan itu muncul situasi itu sehingga menyebabkan ada hal-hal yang akhirnya itu lebih gampang diingat, lebih gampang dirasakan, lebih gampang itu, dan itu dirasakan satu sama lain antara masing-masing pihak. Jadi karena mereka bersama secara waktu yang lama, intens gitu kan, sehingga ketika dia sudah dewasa, karena sudah terbiasa merasakan hal yang sama gitu kan, sehingga ada kemungkinan dia memiliki kepekaan yang kurang lebih sama, sehingga ketika ada situasi tertentu dia akan tahu oh kayaknya kembaranku gini, sehingga aku bakal tahu dia sedang apa, atau mungkin kalau dia sedang seperti itu maka aku bisa banget buat menjadi eh, apa ya, implement apa, komplement dalam kondisi dia tidak senang atau dia sedih atau apa, itu kita bisa memotivasi dia jadi lebih connected gitu. Akhirnya kesannya seperti itu. Karena apa? Karena sejak awal, sejak dia awalin kehidupannya, selalu bersama-sama, di konsep bareng, di mana-mana dibarengin, baju sama, segala pendidikan sama, kamar mungkin satu kamar, segala macam kayak gitu. Sehingga ketika dewasa pun rasa kebersamaannya, feeling each other-nya lebih terasa daripada kita sama orang lain yang itu tidak bareng-bareng sejak lahir. Nah, mungkin seperti itu Mas Jamal jawabannya. Jadi artinya situasi kriminal case yang tadi itu pun ya jadi karena memang sejak kecil sudah dibiasakan bersama, sehingga ketika ada situasi salah satu kembaran yang sedang kesusahan maka dia bisa merasakan itu, saling memotivasi dan langsung kena gitu ya. Lebih efektif daripada kita ngobrol sama orang yang berbeda. Gitu Mas Jamal. Nah, ini ada pertanyaan
Eh, dari yang Mas Iman kasih Nazara ini ya. What is the difference between love and love? What is the difference between two of the words gitu ya? I think both of the words is still the same. Love and love. So what do you want to me to distinct the two kind of words? Maybe you can. Oh, sayang sekali orangnya tidak sedang bersama kita gitu ya. Eh, agak sulit ini menginterpretasikan ya Mas Jamal ya. What is the difference between love and love? So what should we differ between two kind of words ya? Yes, in the still the same structure gitu ya. Love and love. What is the difference? Nanti mungkin kalau ada orangnya kita bisa ajak ngobrol bareng ya buat muncul di sini. Terima kasih buat Mas Iman Kasih Nazara buat pertanyaannya. Kita coba sambungin pertanyaan dari Mas Karwoshing Badi tadi sama pertanyaannya Mbak Ais ya. Namun Mas, bagaimana jika kita memiliki twins atau kembaran tetapi kita memiliki interest atau hobi yang berbeda? Namun sejak kecil orang tua selalu memaksakan semua hal harus sama karena kita kembar gitu kan. Apakah kedepannya jika dewasa akan berdampak pada aspek psikologisnya gitu kan. Nah, ini menarik nih ya. Jadi kita lagi ngebahas kembar. Tadi kalau saya bilang karena kita dibiasakan, yang orang kembar ini berdua dibiasakan sejak kecil gitu ya, selalu bersama-sama. Terus tiba-tiba ini ada situasi yang berbeda, different case gitu, dimana dalam yang diceritakan oleh Mbak Ais ini kembar tapi memiliki interest yang berbeda. Namun sejak kecil orang tua selalu memaksakan semua hal harus sama karena kita kembar. Nah itu tadi saya mau bilang kalau karena kembar pun pasti akan berbeda dari aspek interestnya sekalipun gitu kan. Maka ketika seorang anak kembar, seorang yang sudah mungkin remaja pun kembar gitu kan, ketika diminta untuk diperlakukan secara sama, entah itu pakaian, entah itu pilihan, entah itu penjurusan atau apapun itu, karena orang tua yang merasa kalau kembar itu sama, nah kita tetap dipaksain untuk melakukan semuanya secara bersamaan dengan pilihan yang sama, dianggap interestnya pun sama, padahal belum tentu sama, bahkan pasti berbeda gitu kan. Mungkin sekedar cuma sepak bola, satunya sama-sama suka sepak bola, satunya itu pengen jadi striker, satunya pengen jadi pemain tengah midfielder gitu kan. Akhirnya orang tuanya ya udah, karena kalau jadi seorang striker tuh lebih disorot, lebih kelihatan dan segala macam, maka kamu dua-duanya harus jadi striker. Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu, padahal memiliki interest yang berbeda dalam posisi dalam bermain sepak bola, meskipun sama-sama main sepak bola pasti akan ada perbedaan. Nah ketika dalam situasinya Mbak Ais yang tadi diceritakan gitu kan, ketika ada pemaksaan dari pihak terdekat kita atau support system atau mungkin kita bahasakan sebagai apa namanya, orang terdekat itu atau orang yang mengasuh kita gitu kan, maka itu pasti akan punya apa namanya, dampak yang cukup signifikan ya buat diri seseorang. Nggak harus kembar ya Mbak Ais ya, tapi orang yang kakak adik pun gitu kan kadang juga diperlakukan yang sama karena dianggap ya udah kan sama aja kan, kakakmu sudah bisa kayak gini maka kamu sebagai adiknya kan bisa lah seperti kakakmu. Itu karena kamu seorang adik maka kamu pakailah yang ini apa, barang yang bisa dipakai kakakmu, nanti kamu besok ke depannya pakai yang sama, jadi akhirnya adiknya tuh pakai bekasnya kakaknya terus kayak gitu. Nah itu juga sering kan terjadi pada lingkungan sekitar kita, bahwa tidak harus anak kembar pun, anak yang nggak kembar pun itu kadang diperlakukan secara sama oleh orang tua yang kurang teredukasi tentang makna sebuah pola asuh. Dan dampaknya seperti apa? Kalau kembar, pasti akan terdampaknya kemampuan dalam mengambil keputusan itu pasti akan terasa saat dia dewasa nanti gitu kan. Saat dia nanti sudah beranjak dewasa, sudah berhak untuk mengambil keputusan sendiri, pasti dia akan menjadi tidak terbiasa untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Karena apa? Karena sejak kecil itu selalu di apa ya, ibarat ibarat orang eh, memancing itu ya, di kasih umpan terus gitu ya, nggak disuruh nyari. Atau kalau kita melihara ikan kita kasih makan terus, bukan disuruh nyari sendiri atau apa kayak gitu. Atau mungkin kita punya peliharaan apa itu kita biarkan dia hidup secara mandiri atau kita kasih makan umpan terus gitu ya. Nah, seperti manusia pun seperti itu, ketika dia dibiasakan untuk dikasih terus gitu, akhirnya kan aspek pengambilan keputusannya, pertimbangannya gitu kan, kognitifnya dalam pengambilan keputusan itu tidak terasa. Sehingga ketika sudah dewasa, dia akhirnya tergantung kepada orang-orang yang sudah membiasakan ke dirinya itu untuk bisa mengambil keputusan dengan dibantu gitu kan.
Jadi, aku kok nggak pede ya, kayaknya tadi tidak percaya diri dalam mengambil keputusan, tidak percaya diri dalam menentukan sesuatu yang penting untuk hidupnya, yang itu sifatnya personalized bahkan kayak gitu. Menentukan pasangan aja jadi kayak gitu. Menentukan pasangan pun kadang-kadang mungkin minta orang tua buat menentukan, atau mungkin kita mau kuliah pun kita harus tanya orang tua dulu gitu kan. Ya, kalau tanya orang tua untuk menambah pertimbangan atau perspektif baru, it's okay. Tapi kalau buat menjadi pengambil keputusan utama, harusnya tidak seperti itu. Karena kalau sudah ngomong kuliah, nah, ke ujung akhirnya setelah selesai kuliah adalah karir gitu ya. Nah, karir atau pekerjaan itu kan yang bisa menjalani adalah orang itu sendiri. Kecocokan, kesukaan, passion, kemudian kenyamanan dalam melakukan sesuatu itu kan ditentukan sejak awal gitu kan. Sehingga kalau kita semuanya ditentukan dari pilihan orang lain, maka bisa jadi ketika kita menjalani sebuah karir itu nggak nyaman, kita jadi tidak happy, kita jadi ngerasa tertekan, pressurized, stressful gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kerjanya jadi apa namanya, resign, belum sebulan udah resign, belum selesai kontraknya sudah resign, terus kemudian dikit-dikit udah bilang kayak ini bukan kerjaan yang cocok deh buat aku, kayaknya aku nggak nyaman, ini kayak bukan comfort zone. Selalu mengeluh dan mengeluh seperti itu, padahal sebenarnya dia sendiri yang mengambil keputusan tanda tangan kontrak itu ya. Meskipun sebenarnya ketika sebelum tanda tangan kontrak itu sebenarnya orang tuanya mungkin mengajarkan, oh ini aja ya Pak, buat kamu nih bagus nih gini. Padahal yang jalanin kerja itu kan kita, yang jalanin kuliah itu kita, yang jalanin beberapa keputusan-keputusan di masa dewasa itu kan kita sendiri gitu ya. Pasti akan pengaruhnya ke arah sana. Aspek psikologisnya seperti itu yang akan terdampak ya Mbak Ais. Kayak gitu. Tapi perihal mindset kadang sudah berusaha, ini kata Mbak Dia Anjarwati, tapi perihal mindset kadang sudah berusaha untuk nggak mikirin yang negatif tentang kita, tapi kadang yang bikin down. Eh, ini ada Mbak Eni ya. Aku Mbak Dia ini, wah ada sudah. Aku accept Mbak Eni dulu ya. Silakan Mbak ANY atau Mbak Eni. Ini I don't know how to spell it well. Ini Eni in English atau ANY in acronym ya. Selamat malam Mbak ANY. Bisa mendengar suara saya Mbak ANY? Oke, sambil menunggu koneksinya dari Mbak ANY gitu ya, karena Halo Mas. oh iya silakan. Suara saya udah kedengaran jelas kan Mas? Sangat jelas. Silakan. Oke, jadi Mas, kemarin kan aku ada lihat kasus, dia anak kos. Jadi, di video itu Ya.